Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Radiardana dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Nah, larutannya itu ada pelarut jumlah banyak dan zat terlarut dalam jumlah banyak. Contohnya itu ada larutan gula, air sama dengan 500 ml, dan gula sama dengan 1 sendok makan. Nah, untuk B ini jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap atau delta P. Terus yang kedua ada kenaikan titik didih delta TB, dan penurunan titik baku atau delta TF. Dan yang keempat ini tekanan osmosis larutan atau bisa kita sebut dengan simbol P. Nah, yang saya bakal jelaskan itu ada dua, yaitu penurunan tekanan uap delta P, dan yang kedua ini kenaikan titik didih delta TB. Nah, untuk yang pertama ini penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Nah, ini ada rumusannya ya, delta P sama dengan P0 dikurang P, atau bisa sebut ini P0 nya itu sama dengan tekanan uap pelarut, dan P nya ini adalah tekanan uap larutan. Nah, ada apa? Di sini ada hukum Raoult atau perubahan tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol. Ini ada rumusnya ya, delta P sama dengan P pangkat 0 sama dengan P pangkat 0 dikali XB. Nah, ini untuk delta P nya sama dengan tekanan uap pelarutan. Nah, untuk P pangkat 0 nya itu sama dengan tekanan uap pelarut, dan XB nya ini sama dengan fraksi mol pelarut. Nah, ini ada contoh soal ya, kita masuk ke contoh soal. Penurunan uap jenuh. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa ml sama dengan 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 Celcius adalah 18 mmHg. Nah, di sini yang diketahui yaitu glukosa, yaitu glukosanya kan 45 gram. Nah, mr glukosanya itu ada 180, dan airnya itu 90, mr airnya itu 18, dan P pangkat 0 nya itu adalah 18 mmHg. Nah, sekarang yang kan ditanya delta P nya atau penurunan tekanan uap jenuh air. Nah, di sini kita masuk ke penyelesaian atau jawabannya, yaitu mol glukosa sama dengan GR per MR sama dengan tadi kan GR nya itu 45 dan MR itu 180 sama dengan 0,25 mol. Terus mol airnya itu sama dengan GR per MR sama dengan 90 per 18 sama dengan itu 5 mol. Fraksi mol glukosa atau X sama dengan Na per Na ditambah Nb sama dengan ini kan ada apa namanya ini, Na nya itu kan 0,25 mol. Nah, jadi kita masukin nih 0,25 per Na nya itu kan 0,25 lagi, 0,25 ditambah Nb nya itu yang 5 mol air itu, yaitu 5. Jadi sama dengan 0,048. Nah, di sini belum selesai, lanjut kita masukkan rumusnya, yaitu delta P sama dengan P pangkat 0 dikali XA. Sama dengan yaitu P0 nya, P pangkat 0 kita masukin yaitu 18 kan, dikali tadi nih yang XA nya ini udah kita temukan, yaitu jadi kita masukkan jadi 0,048 sama dengan 0,864 mmHg. Nah, itu untuk
penyelesaian jawaban tadi ya. Nah, sekarang yang kedua ini kenaikan titik didih delta TB. Adanya penurunan tekanan uap jenuh kebangkitan titik didih larutan titik tinggi dari titik didih pelarut murni. Nih, jadi ini rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, untuk delta TB-nya itu kenaikan titik didih, M-nya itu molalitas larutan, dan KB-nya itu tetapan kenaikan titik didih molal. Nah, lanjut kita masuk aja ya ke contoh soalnya. Contoh soal kenaikan titik didih. Nah, keadaan 250 GR air ditambahkan 11,7 GR garam dapur atau NaCl. ArNa sama dengan 23, ArCl sama dengan 35,5. KB-nya itu sama dengan 0,52 Celsius M-1. Tentukan titik didih larutannya. Nah, ini kita diketahui dulu ya. Diketahui W-nya sama dengan 11,7 gram dan P-nya itu sama dengan 250 gram. KB-nya itu sama dengan 0,52 Celsius M-1 dan mRNaCl-nya itu sama dengan 58,5. Nah, sekarang kan yang ditanyakan itu delta TB-nya. Nah, lanjut kita ke penyelesaiannya. Nah, ini untuk jawabannya delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, ini rumusnya ya, sama dengan W per MR dikali 1000 per P dikali KB. Nah, sama dengan tadi kan W-nya berapa? W-nya itu 11,7 dan 11,7 per MR-nya itu 58,5 dikali 1000 per P-nya itu tadi 250 dikali KB-nya itu 0,52. Nah, sama dengan 45 dikali 0,52 hasilnya 0,416 Celsius. Nah, udah itu saja. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau perkataan yang kurang menyenangkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.